teman-teman, mengingat perjalanan ini di bulan Ramadan, maka kita harus sahur. Ini waktu sahur, karena kita siangnya akan berpuasa. Ada satu hal yang mudah dilakukan di bulan Ramadan, tetapi mungkin sulit dilakukan di bulan Ramadan, yaitu bangun sahur. Bangun sahur ini kan bangun sebelum subuh. Kita mudah melakukannya, sedangkan di luar bulan Ramadan bangun subuh pun kadang terasa sulit. Bahkan tidak sedikit teman-teman kita yang sulit bangun subuh. Alhamdulillah kalau teman-teman semua mudah bangun subuh, walillahilham, alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita kira-kira kenapa bangun sebelum subuh, bahkan mungkin 1 jam sebelum subuh kita bisa makan, bisa minum sebelum subuh itu mudah. Kita bangun untuk makan itu mudah, untuk makan sahur. Kira-kira kenapa? Karena kita takut lapar teman-teman di siang harinya. Jadi kita untuk agar tidak lapar, kita harus makan di waktu sahur, dan kita harus minum sebanyak-banyaknya agar tidak lapar dan tidak haus, atau setidaknya terminimalisir rasa lapar dan hausnya. Sedangkan di luar bulan Ramadan kita tidak berpuasa teman-teman, jadi tidak ada rasa takut akan lapar, karena nanti mungkin jam 7, jam 8 kita akan sarapan teman-teman. Seharusnya kita lebih takut meninggalkan waktu subuh teman-teman untuk sholat dibandingkan makan sahur, karena waktu subuh dan sholat subuh ini adalah wajib. Ini merupakan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat ini dalam sehari semalam hanya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang wajib. Selain ini tidak wajib teman-teman. Wajib dilakukan, berarti kalau kita meninggalkan akan berdosa teman-teman, dan kita terancam dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan sahur ini hal yang sunnah, hal yang tidak wajib, hanya dianjurkan. Karena kalau kita tiba-tiba bangun sudah azan subuh, puasa kita tetap sah. Kenapa kita bisa lebih takut dengan rasa lapar yang hanya sebentar dibandingkan dengan neraka yang kita tidak tahu kapan sampai kapan, dan bisa na'udzubillah kalau ternyata abadi teman-teman, karena kurangnya keimanan teman-teman, kurangnya keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib. Karena neraka ini tidak bisa kita nalar dengan pikiran, kita hanya mendapatkan kabar dari Allah dan Rasulullah SAW tentang neraka. Sedangkan rasa lapar dan haus ini nyata dan bisa kita rasakan secara langsung. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang sunnah kemudian kita meninggalkan yang wajib. Teman-teman, kita sudah melalui stasiun Dabuan, artinya kita sebentar lagi akan menyelesaikan perjalanan ini, dekat menuju Jakarta, dan tujuan akhir dari kereta api ini juga. Alhamdulillah, insya Allah kita akan menyelesaikan full trip dari Surabaya Pasar Turi menuju Gambir. Ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan. Jadi kita membeli tiket ini dengan harga promo teman-teman. Kemarin di tanggal 21 Maret ada Ramadan sale teman-teman. Jadi beberapa kereta api eksekutif dengan kursi yang terbatas diberikan promo 150.000, dan alhamdulillah kita termasuk yang beruntung mendapatkan tiket tersebut teman-teman. Jadi kita beli harga tiket kereta api Argo Bromo hari ini dengan harga 150.000. Kemudian kita tidak menyangka ternyata rangkaiannya baru. Jadi awalnya kita tidak akan bikin video ini, tidak akan membuat video ini, tapi melihat kereta apinya baru, rangkaiannya baru, oke, kita terpaksa membuat video untuk mereview dan menikmatinya. Dan rangkaian baru ini ternyata baru diluncurkan juga teman-teman, baru diganti rangkaian ini baru diganti tanggal 29 Maret,
yaitu hari ini. Ya sekarang udah tanggal 30 ya, karena kita udah melewati pergantian tanggal Masehi. Tanggal 29 yang tadi malam itu baru diganti, terus rangkaian lamanya yang stainless steel tahun 2018 dihibahkan ke kereta api Sembrani. Nah, alhamdulillah rangkaiannya baru, masya Allah, kita bisa menikmati pintunya otomatis. Jadi kita sebagai penumpang yang duduk di ujung kereta tidak perlu menjadi penjaga pintu, teman-teman, karena orang yang melewati pintu tersebut pasti akan tertutup otomatis pintunya. Jadi tidak ada istilah orang tidak akan menutup pintu. Orang tidak menutup pintu tidak ada istilahnya di kereta api ini karena pintunya otomatis. Kemudian foot washer ini fitur baru di toilet kereta tahun 2023. Jadi kita bisa cuci kaki untuk wudhu. Kemudian restorasinya mewah seperti kereta api Pandalungan. Cuma Pandalungan ini hasil dari rombakan kereta lama, sedangkan yang ini pure kereta baru dari pabrik, dari Inka Madiun. Kemudian musolanya nyaman, kemudian mode malamnya mode malam ternyaman, teman-teman, karena ini gelapnya pas, cahayanya hanya ada di bawah, di kaki dan di gang aisle. Ini mantap, mode malam ternyaman. Oke, tadi sebelumnya tuh kirain tidak akan seperti ini. Ini kan seperti yang diposting di Instagram kereta api ya. Mode malam kereta baru, wih keren, apa gelap. Nah, soalnya telat temen-temen, ini tidak tahu. Tetapi melewati Semarang udah jam 00 baru dibikin seperti ini. Tadi tuh baru jam 10 itu dari Bojonegoro sampai Semarang itu ya terang-terang aja seperti ya tadi. Kemudian alhamdulillah kan kita jadi penumpang perdana karena ini baru diluncurkan juga. Kemudian sayangnya dari kereta ini ada beberapa catatan, tidak terdapat lampu baca, teman-teman. Ya, ini mungkin fitur dihilangkan mungkin karena kurang diperlukan. Karena memang di kereta tahun 2018, eksekutif tahun 2018, memang kita lihat juga jarang yang menggunakannya. Tidak terdapat lampu baca dan nomor kursinya alhamdulillah sudah menggunakan lampu ya, tetapi cahaya ini ternyata paten, teman-teman. Jadi ini sebenarnya cuma lampu biasa yang dibentuk angka dan tulisan. Jadi bukan LED display, teman-teman. Nah, lebih bagus lagi kalau itu dibikin LED display sehingga penomoran kursi bisa dibalik. Jadi ini kita nih nomor 13 tetapi di depan, sedangkan nomor satunya di belakang. Jadi kalau LED display kan bisa dibalik. Jadi kalau ke arah sana nanti 13-nya jadi di sini. Kalau ke arah sana 13-nya jadi di belakang. Yang ini jadi nomor 1, kursi yang ini jadi nomor 1. Nah, kemudian satu catatan terpenting, teman-teman. Perjalanan ternyaman adalah perjalanan melawan arus mudik. Arus mudik itu dari barat ke timur, sedangkan kita melawan arus mudik dari timur ke barat. Jadi kereta ini sangat sepi dan rasanya ini kereta bisa kita kuasai, teman-teman. Kita bisa menguasai kereta dan pilih kursi senyaman kita. Sedangkan nanti arus balik mudik dari timur ke barat seperti itu, teman. Pokoknya kalau kita ingin nyaman-nyaman mencari kereta sepi, lawanlah arus mudik, teman-teman. Arus mudik ke barat berarti kita ke timur. Salah. Kalau arus mudik ke timur berarti kita ke barat dari timur. Ini perjalanan paling nyaman, teman-teman. Mantep. Kita membonus rangkaian baru ini. Wah, masya Allah. Mau ke musola, teman-teman. Subuhan
waktu lewat bordes seperti ini, lewat sambungan, rasanya hangat banget, nyaman teman-teman. Karena di kabin sangat kedinginan, terlalu dingin teman-teman. Teman-teman, di catatan yang tadi ada yang lupa, ada yang terluput. Panel display informasi teman-teman, sayangnya belum digunakan semestinya. Jadi panel display yang sudah kita tunjukkan di awal ini masih menunjukkan Bojonegoro, masih menunjukkan jam, bahkan jamnya mati teman-teman. Tadi kurang 4 menit ya, telat 4 menit. Sekarang bahkan mati, masih tanggal 29 Maret. Dan kondekturnya tidak ganti-ganti teman-teman. Dari Surabaya itu masih kondektur yang sama, nomornya pun masih sama. Dan estimated time of arrival yang ada di atas ini juga hilang. Kemudian posisi-posisinya juga hilang, menjadi PT Kereta Api Persero seperti pada umumnya di kereta tahun 2018, tahun 2014 itu display itu sudah ada, tetapi tulisannya hanya PT Kereta Api Indonesia, Anda adalah prioritas kami. Seperti itu. Dan yang masih berfungsi semestinya ini hanya nomor kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3 di belakang itu semuanya berfungsi dengan baik. Oh ya, sama toilet juga kalau ada orang nih warnanya merah. Mungkin panel display ini kita transisi ya dari yang manual pakai apa tulisan-tulisan yang dipasang, kita transisi ke elektronik mungkin belum terbiasa ya. Jadi kita harus mengganti di komputer, di server dan segala macam, mungkin ngubahnya satu-satu atau gimana. Mungkin kita belum terbiasa sehingga fasilitas yang seperti ini masih belum maksimal. Sepertinya ya di toilet itu ada penghangatnya. Jadi kalau tadi di waktu kita pertama ke toilet di malam hari sebelum kita tidur itu airnya biasa aja, airnya suhunya biasa. Kemudian waktu kita kedinginan seperti ini, kirain kita bakal wudhu dengan air dingin, ternyata airnya hangat teman-teman. Serius hangat. Sama teman-teman, ada satu catatan lagi. Kita sebagai rel fan ya, saya sebagai rel fan, pecinta kereta api, ini rangkaian baru, iya nyaman. Tetapi mungkin sudah dekat waktunya untuk kita mengucapkan selamat tinggal toilet ride. Ya, rel fan mana yang belum tahu toilet ride? Toilet ride itu kita mengeluarkan sedikit kamera kita dari jendela toilet yang bisa dibuka untuk mengambil video dari luar, dari sisi kereta. Itu keren. Cuman sebagai rel fan, sepertinya kita sudah hampir tiba saatnya untuk mengatakan selamat tinggal kepada toilet ride. Karena di kereta baru ini tidak tersedia jendela di toilet, hanya cermin, seperti yang sudah kita bahas di review tadi. Selamat tinggal, kursi nyaman. Oke, selamat datang di Jakarta. Teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan perjalanan kita full trip dari Surabaya Pasar Turi hingga Gambir menggunakan rangkaian baru kereta api Argo Bromo Anggrek keluaran tahun 2023. Oke, terima kasih teman-teman, dan insya Allah kita akan bertemu di perjalanan berikutnya atau video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jakarta. Monasnya ketutupan. Selamat datang di Jakarta. Teman-teman, temuan terbaru, ternyata jendela toilet masih ada teman-teman. Tetapi tidak tahu ada akses atau tidak. Jadi tidak tahu kita dekat untuk mengucapkan selamat tinggal atau tidak untuk toilet ride.